GKI Elsade Sendawar, kuat, sehat, diberkati.
Puji Tuhan. Saya percaya sukacita Tuhan melimpah bagi kita semua pada malam hari ini, amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Haleluya, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang selalu memberikan kita kemenangan. Tidak henti-hentinya saya katakan Allah yang memberikan kita kemenangan. Puji Tuhan, mari berbagi sukacita kita semua dengan saudara-saudara kita. Di kiri kanan depan belakang katakan Allahku luar biasa. Sementara ini kita akan merayakan kemenangan kita. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Boleh kita bertepuk tangan, Bapak Ibu silakan berdiri. Sama-sama dengan bangga katakan menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang
bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita tidak terkatakan lagi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dengan kasih saya mengundang kepada seluruh anggota perkawan untuk menyampaikan kesaksian pujian di hadapan Tuhan. Selanjutnya bersiap anggota perkarya dan setelah ini seluruh pemuda. Dengan kasih-Mu
siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari dengan kasih kita semua berdiri di hadapan Tuhan. Inilah hidup kami Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman pada malam hari ini. Pernyataan iman kami bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan. Engkau satu-satunya Allah. Engkau permata hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Tuhan. Buat kesempatan ini kami akan bersama-sama kembali untuk merenungkan sabda firman Tuhan. Pakai bibir mulut hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Kami percaya hati dan pikiran kami siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam, shalom. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi kita bersama-sama merenungkan sabda dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan kita yang terdapat di dalam Injil Matius. Matius pasal 14 ayat 22 sampai yang ke-33. Matius pasal yang ke-14 ayat 22 hingga ayat yang ke-33. Garis tebal di atas, Yesus berjalan di atas air. Saya akan membacakan firman Tuhan ini buat kita. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian bisa menyimak di Alkitab kita masing-masing. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Seketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambing gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segeralah Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan buat kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar dengan sebuah tema, kekhawatiran membawa dampak yang tidak baik. Sekali lagi, kekhawatiran membawa dampak yang tidak baik. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya mau tanya, di sini ada yang tidak pernah khawatir dalam hidupnya? Kalau ada, angkat tangan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, semua kita pasti pernah dan bahkan mungkin sekarang ini juga merasakan yang namanya khawatir. Ada rasa kekhawatiran di dalam kehidupan kita yang kita rasakan. Tentunya semua itu pernah kita alami Bapak Ibu. Tidak seorang pun yang tidak pernah khawatir dalam kehidupannya. Tapi ada hal yang perlu kita sadari, bahwa rasa khawatir itu tidak membawa dampak yang baik buat kita. Karena jelas dalam firman Tuhan berkata dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-27, "Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kekhawatiran yang kita alami
tidak dapat mengubah sesuatu apapun dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita hidup dengan khawatir terus, kita tidak akan bertumbuh. Tapi saya percaya jemaat di tempat ini, kita semua bersatu iman untuk terus maju. Amin. Ya, buktinya gereja ini berdiri, atau persekutuan atau pos PU ini berdiri, semua karena kita tidak pernah khawatir. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya bertanya-tanya dan Pak Gembala bercerita tentang pos ini, dan luar biasa Bapak Ibu, jemaatnya, saya bilang ini bukan pos lagi ini Pak, hanya ada gereja aja. Kalau dihitung dari jumlah kita yang hadir malam hari ini, kalau di tempat kami gereja besar sudah ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seperti yang saya sampaikan kepada kita pada siang tadi dalam ibadah umum kita, kenapa gereja-gereja yang ada di daerah penginjilan sulit bertumbuh, sulit berkembang? Karena ada kekhawatiran dalam kehidupan mereka yang terus mengikat mereka. Mereka mau berubah, masih khawatir mereka. Mereka mau maju, masih khawatir. Mereka mau buat itu, masih ada keraguan, kekhawatiran. Kekhawatirannya diikat oleh kata sumpah-sumpah atau keyakinan yang terus menusuk mereka, sehingga mereka terus percaya dengan hal itu. Hari ini kita akan belajar Bapak Ibu tentang 3 hal. 3 hal aja yang kita pelajari. Yang pertama, tiga hal yang dapat menyadari kita supaya kita tidak khawatir kepada Tuhan. Yang pertama adalah mengenal karya Allah. Yang kedua adalah mengenal kuasa Allah. Dan yang ketiga, mengenal pengorbanan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi, bagaimana kita bisa menjalani hari-hari kita dengan baik kalau hidup kita penuh dengan kekhawatiran? Mari kita belajar untuk mengenal Allah sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, supaya kita tidak dikuasai oleh rasa kekhawatiran. Bapak Ibu yang dikasihi, bagaimana supaya kita bisa mengenal karya Allah itu dalam kehidupan kita? Mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Sekarang ini orang dikenal gampang sekali. Cuman dia buat lagu aja. Yang apa yang viral sekarang? Kok kenal Veronica toh? Iya kan? Coba saya perhatikan lagu itu, cuman the Bluetooth apa dia bilang itu kan? Ya padahal simple aja, itu singkat aja, tapi viral. Dan sedikit aja yang kita buat sekarang ini viral. Tapi kalau kita viral dalam hal yang baik Bapak Ibu, wah luar biasa. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengenal karya Allah dalam kehidupan kita itu membuat kita bisa semakin dekat dengan Allah, dan membuat kita tidak pernah khawatir. Bagaimana kita bisa mengenal karya Allah dalam kehidupan kita? Pertama, karya Allah yang bisa kita lihat dengan nyata adalah langit dan bumi. Kalau kita baca firman Tuhan Bapak Ibu, mungkin kita hanya pada mulanya Allah menciptakan gitu aja kan. Apalagi mungkin kita mau berlomba untuk paling cepat membaca. Itu tuh ndak dapat apa-apa, pasti itu ndak dapat apa-apa. Yang dapatnya pujian aja dari manusia. Tapi ketika kita membaca pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ketika kita menaruh pikiran kita ke sana, gimana Tuhan ciptanya? Prosesnya seperti apa ya? Ketika kita mendalami itu Bapak Ibu, betapa dahsyatnya kuasa Tuhan kita. Amin. Coba Bapak Ibu, ketika kita merenungkan firman Tuhan, jangan kita hanya baca lewat aja. Apa karya Allah yang kedua? Yaitu langit
Cakrawala dan langit. Kejadian pasal 1, 6 sampai 8. Itu karya Allah di hari yang kedua. Karya Allah di hari yang ketiga, darat dan laut. Dan karya Allah yang berikutnya, benda-benda penerang di langit. Karya Allah yang berikutnya, bintang-bintang. Luar biasa nih karya Allah ini. Dan diciptakannya lah kita manusia menurut rupa dan gambar Allah. Pernah enggak kita berpikir, satu ketika ada orang datang dengan saya, Pak Gembala, saya mau tanya kalian yang pendeta. Kalau dia sudah bilang begini, ada dua pertanyaan ini. Dia betul-betul enggak tahu atau mau coba Gembala ini. Saya bilang, apa? Kalau saya bisa jawab sekarang, saya bilang akan saya jawab. Tapi kalau saya tidak bisa jawab sekarang, saya akan belajar dan menjawabnya. Dia bertanya, pernah enggak kita berpikir ke situ? Pak Gembala, katanya, saya mau tanya, manusia itu diciptakan Tuhan 2 atau 3? Kenapa 3? Saya bilang. Dia buka firman Tuhan. Dalam Kejadian pasal 1 itu diceritakan, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Diciptakannya laki-laki dan perempuan, diberkatinya lah mereka. Ya kan? Sudah dicipta nih dalam pola pikirnya, laki-laki dan perempuan. Masuk pasal kedua, Allah menciptakan manusia dari debu dan tanah. Dia tiup itu, dia bilang gitu, hidup manusia itu sedap. 3 berarti Pak, dia bilang. Saya bilang dengan dia, dari mana Bapak punya pikiran seperti itu? Ya karena saya baca, Pak. Waktu saya baca pasal yang pertama, saya baca pasal yang kedua, bingung sudah saya. Ya kalau ditambah lagi pasal yang kedua, lalu manusia itu dibaringkannya, dibuatnya tidur, diambil tulang segerangnya, bahasa orang Lodaya itu, tulang rusuknya. Jadilah perempuan. Berarti 3 yang Tuhan cipta, tambah perempuan itu 4 sudah Pak, dia bilang. Jadi saya bilang begini, Pak, pasal 1 dan pasal 2 itu punya hubungan. Di pasal yang pertama saya jelaskan kepada dia bahwa itu adalah ciptaannya, tapi yang kedua pasal 2 itu proses dia menciptakan itu. Artinya apa? Bahwa manusia itu diciptakan sempurna dan diciptakan dengan tangan Allah. Oh gitu Kak? Ya. Coba Bapak Ibu, kalau kita baca Alkitab dari sekarang ini, jangan bacanya pada mulanya tapi kita harus belajar juga supaya kita tahu nih karya Allah dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa terus fokus menyembah Dia. Amin. Ya, kalau kita sudah tahu, oh ternyata saya diciptakan Allah demikian, begini dan lain sebagainya, Bapak Ibu, kita tidak akan terlewati dengan berkat Tuhan itu. Dan berikutnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hal yang kedua, menyadari kita supaya kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Yang kedua adalah mengenal kuasa Allah. Kita belajar dari ayat yang kita baca Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sebelum murid-murid berteriak hantu-hantu kepada Tuhan, mereka melihat kuasa Allah itu dikerjakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Apa yang Tuhan lakukan? Yang terbesar yang sering kita dengar dari anak sekolah minggu, Tuhan memberi makan 5.000 orang. Dengan berapa roti? Berapa? Berapa ikan? Enggak, banyak ikannya. 5 roti dan 2 ikan. Kalau kita baca kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, masa sih? Tidak mungkin kan?
Tapi kalau kita memposisikan memang diri kita di situ dan kita lihat, oh Tuhan kan Maha Kuasa, Dia bisa melakukan segala perkara itu. Maka ketika kita mengenal kuasa Tuhan itu, Bapak Ibu, enggak lagi ada kata-kata khawatir itu. Ketika kita terus melangkah, oh pagi ini saya mau pergi noreng ini gitu ya. Saya percaya Tuhan menyertai saya, Tuhan menjaga dan lain sebagainya. Jangan khawatir. Seberapapun hasil kita itu berkat kita hari itu. Terkadang aduh khawatir betul saya ini dengan ini dan lain sebagainya. Kekhawatiran itu kata firman Tuhan tidak akan menambah sedikit pun dalam kehidupan kita. Kekhawatiran itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan adalah satu hal yang membawa dampak yang tidak baik buat kehidupan kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita belajar dari murid-murid, terkadang kehidupan kita seperti mereka. Tuhan melakukan kuasa-Nya di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi ketika kita berdoa, Tuhan tolong keluarga saya. Fokus kita tidak ke keluarga, tapi fokus kita ke keluarga yang lain. Mudahan si Anu bantu saya, mudahan si A beli karet saya. Itu adalah satu contoh kekhawatiran kita Bapak Ibu. Tapi kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan iman kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah goyah dalam iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Petrus Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dia khawatir, betul enggak yang jalan di atas air ini Tuhan? Padahal Tuhan sudah bilang, jangan takut, aku ini. Nah itu dicobanya lagi Tuhan. Tuhan, kalau betul itu kamu, biarkan aku jalan di atas air nih. Tuhan bilang udah sini, jalan dia kan. Kekhawatiran kita bersama dengan Tuhan itu juga ada Bapak Ibu. Meskipun kita sudah lihat nih Tuhan punya kuasa, Petrus sudah jalan di atas air nih. Dia tuh, oh puji Tuhan. Mungkin waktu itu ya, karena dia belum ada ditulis di Alkitab. Dia bilang, oh benar dalam pikirannya, betul nih Tuhan nih. Tapi ketika dia merasakan tiupan angin, dia sudah mulai tenggelam, ada kekhawatirannya. Dalam kita mengiringi Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, godaan yang membuat kita jatuh itu seperti angin yang dikatakan dalam firman Tuhan itu. Dia tiup pelan, sambil kita menikmati anginnya, lama-lama tidurlah kita. Apalagi khotbah pendetanya kayak saya nih, kadang-kadang lucu, kadang-kadang tidak ada lucunya, ya kan? Apalagi sudah dia marah-marah sudah khotbah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar dari mereka yang bersama-sama dengan Yesus pada waktu itu. Ketika kita khawatir, ketika kita bimbang, ketika keraguan dalam hati kita itu akan membuat kita semakin dalam tenggelam di dalam kehidupan dunia ini. Tapi yang harus kita lakukan, kita harus berteriak, Tuhan tolong aku, supaya kita dikembalikan Tuhan untuk menjalani kehidupan kita dengan baik. Yang ketiga, terakhir, hal yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa menjalani kehidupan kita dengan baik tanpa harus merasakan kekhawatiran. Tanpa harus kekhawatiran itu menguasai kehidupan kita. Yang ketiga adalah mengenal pengorbanan Tuhan Allah kita. Ya, pasca kemarin sudah kita mengenal bagaimana pengorbanan Tuhan itu buat kita. Dan kita diberi harapan supaya kita hidup dan bangkit bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan Allah. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan lagi kita khawatir tentang hidup kita, tentang masa depan kita.
Kalau kita fokus dan benar-benar hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kekhawatiran membawa dampak yang tidak baik buat kita sekalian. Tapi kalau kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka kekhawatiran itu tidak punya kuasa atas kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini buat kita, bagaimana supaya kita tidak khawatir di dalam Tuhan? Yang pertama, kita harus mengenal Allah. Dan yang kedua, kita harus dikenal oleh Allah. Amin. Kita harus berusaha bagaimana supaya kita bisa mengenal Allah itu dalam kehidupan kita. Dan kita juga harus membuat diri kita dikenal oleh Allah. Kita pernah baca tentang Ayub. Ayub pasal 1 ayat yang ke-1 dan pasal yang kedua. Ketika saya baca firman Tuhan ini Bapak Ibu, dulu saya hanya baca lewat saja. Tapi ketika saya merenungkan bagian demi bagian dari cerita atau kisah Ayub ini, Ayub dikenal Allah, Ayub mengenal Allah. Tetapi Tuhan tetap izinkan Ayub mengalami berbagai-bagai keadaan. Bayangkan, 10 anak meninggal, harta benda ribuan habis dalam waktu seketika. Mampukah kita ada di posisi Ayub dan tidak khawatir tentang kehidupan kita? Istri Ayub sampai bilang dengan Ayub, "Dahlah kutuki aja Tuhan, supaya kamu mati, supaya kamu tidak menderita." Ayub bilang apa dengan istrinya? "Kamu berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita ini hanya mau menerima yang baik saja daripada Tuhan dan tidak mau menerima yang tidak baik?" Dalam semuanya itu kata firman Tuhan, Ayub tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut kepadanya. Melainkan apa yang Ayub buat? Dia koyak jubahnya, dicukurnya rambutnya, dia sujud depan Tuhan, dia bilang, "Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Artinya Bapak Ibu, Ayub tidak khawatir dengan kuasa Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan itu akan menyertai dia. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita lihat kisah Ayub sampai ayat yang ke-40, pasal yang ke-42. Di situ menjelaskan Ayub diberkati oleh Tuhan sampai anak-anaknya itu dikenal pada waktu itu anak-anak yang memiliki pusaka karena mereka cantik dan luar biasa. Iya. Harta-harta Ayub dikembalikan berlipat ganda oleh Tuhan. Karena Ayub tidak pernah khawatir dalam imannya kepada Tuhan. Segala keadaan dia lewati. Karena apa? Karena dia tahu Tuhan tidak akan mengecewakan dia. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita yang ada di tempat ini, jangan pernah khawatir. Ini proses pembangunan Pak ya. Pelang sudah berdiri, ladangnya, lahannya sudah ditebang, saya lihat tadi itu. Hanya satu lagi, ketika kita bersatu untuk membangun, apapun yang kita harapkan dengan iman, tanpa kata khawatir, itu pasti terjadi. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Ya, begitu juga harapan kami Bapak Ibu. Saya senang ada di tengah-tengah kita, melihat semangat kita. Di gereja tadi banyak juga penuh. Di sini juga banyak kita. Hari ini laporan dari istri. Kemarin minggu yang lalu 4 orang. Minggu ini saya sudah kasih tahu Pak Gembala tadi, 2 yang hadir. Saya bilang dengan istri, "Gimana minggu depan lah?" Saya bilang. Nggak tahu, mungkin saya sendiri sudah mungkin, dia bilang. Dia bilang, apa yang dibilang istri? Saya telepon dia. Saya lihat sudah mereka ini tidak takut dengan Tuhan,
tetapi takut dengan gembalanya. Buktinya apa? Tadi pagi dia bilang, ada yang lewat tadi. Saya bilang dengan dia, hari Minggu hari ini mau kemana? Aduh, lupa saya hari Minggu. Udah janji saya jual sayur di sana hari ini. Bayangkan, hari Minggu Bapak Ibu. Jadi mereka takut mungkin mungkin karena saya agak tegas dengan mereka. Jadi mereka takut dengan saya, bukan takut dengan Tuhan. Buktinya minggu yang lalunya 20 orang hadir. Setelah itu 4 orang hadir. Dan hari ini kurang 2 lagi, 2 sudah yang hadir. Ya. Itu Bapak Ibu, saya senang ketika saya melayani di tempat kita, saya lihat semangat kita luar biasa. Saya mau dan punya kerinduan. Kalau Tuhan izinkan kembali, saya pelayanan tim lagi seandainya gereja kita sudah jadi. Amin. Ya. Jadi saya mau kita tetap semangat dalam Tuhan. Jangan khawatir. Ada orang tua tadi datang, dia bilang, Pak, terus maju. Apapun omongan orang, jangan dengar. Kita harus maju berdasarkan iman kita kepada Tuhan. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita yang sudah ada di tempat ini menjadi berkat dalam keteladanan iman kita pada Tuhan. Jangan biarkan kekhawatiran itu menguasai kita, karena kekhawatiran itu membawa dampak yang tidak baik buat kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan ini dapat mengubah kami, membentuk kami menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Bapa di sorga, hamba-Mu berhenti menyampaikan firman Tuhan, tapi hamba percaya Tuhan terus akan mengurai firman Tuhan ini, mengingatkan kami akan firman Tuhan ini dalam setiap aspek kehidupan kami masing-masing, untuk tidak pernah khawatir dengan apapun yang akan kami hadapi. Ajari kami mengenal kuasa Tuhan, ajari kami mengenal ciptaan-ciptaan Tuhan, supaya dengan itu kami dikuatkan dalam iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita memberikan persembahan daripada Tuhan. Kita menyanyi nyanyian kemenangan iman nomor 260-nya. Tuhanlah perlindungan. Kendali goncang semesta, Tuhan adalah perlindungan kita ya. Sang semesta
Terima kasih Tuhan, karena hidup yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami sudah ada di penghujung acara ibadah kami ya Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami perbuat dalam persekutuan ibadah ini, baik melalui pujian, doa, firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama, menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Dan kami percaya kami yang hadir pada kesempatan ini ya Tuhan, kami sekalian juga diberkati oleh Tuhan melalui persekutuan ini. Anak-anak Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan, Tuhan terus akan memakai kami menjadi saluran berkat dimanapun kami berada Tuhan. Dan seluruh jemaat Tuhan yang hadir, kami percaya pulang dengan sukacita, karena Tuhan memberkati kami. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, jadilah berkat, jadilah teladan dalam keyakinan dan iman kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan kita Yesus Kristus akan menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita sebagai saleh-saleh. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami terima berkat Tuhan ini. Bapa di sorga, di penghujung acara ibadah kami akan bersama-sama menikmati berkat jasmani. Percaya berkat ini akan menjadi kekuatan baru bagi tubuh kami, dan kami yang menikmatinya dapat menikmati dengan syukur. Bahkan jemaat Tuhan yang sudah berjerih lelah dalam semua ini, Tuhan memberkati mereka dalam segala pekerjaan dan usaha mereka. Dalam nama Yesus Kristus, kami sambut berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan.